Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami. Tempatnya kamu mendapatkan informasi akurat, tajam, dan mendalam seputar olahraga, politik, ekonomi, sampai fakta-fakta unik dari dalam dan luar negeri. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu tim kejutan yang bakal bikin Piala Presiden 2025 makin seru, siapa lagi kalau bukan Oxford United. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, kenapa klub Inggris mau main di turnamen pramusim di Indonesia? Tunggu dulu, Oxford United bukan tim ecek-ecek. Mereka punya sejarah panjang di Inggris, pemain-pemain berkualitas, dan koneksi kuat dengan dua nama besar sepak bola tanah air, Anindya Bakri dan Erick Thohir. Di video ini, kita bakal bongkar siapa saja 3 pemain kunci Oxford United yang bisa jadi mimpi buruk buat Arema FC, Liga 1 All-Stars, dan tim-tim kuat lainnya di Piala Presiden ke-2025. Siapa saja mereka? Kenapa mereka berbahaya? Dan seberapa besar peluang they lolos untuk bikin kejutan? Simak video ini sampai habis, nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa subscribe channel Cek Fakta supaya kamu nggak ketinggalan info panas dan fakta menarik lainnya. Bagi pecinta sepak bola tanah air, Piala Presiden bukan sekadar turnamen pramusim biasa. Digagas pertama kali pada 2015, Piala Presiden lahir sebagai jawaban atas kekosongan kompetisi resmi di Indonesia yang sempat vakum karena pembekuan PSSI oleh FIFA. Kala itu, Persib Bandung keluar sebagai juara pertama setelah mengalahkan Sriwijaya FC di partai final yang penuh gengsi. Seiring berjalannya waktu, Piala Presiden terus digelar secara rutin nyaris setiap musim. Fungsinya tidak hanya menjadi ajang pemanasan klub-klub Liga 1 sebelum kompetisi resmi, tetapi juga ajang unjuk gigi pemain muda, rekrutan anyar, hingga panggung pembuktian pelatih baru. Tak jarang, performa tim di Piala Presiden menjadi tolok ukur seberapa siap mereka menghadapi liga pertama. Selain prestis, turnamen ini juga mendatangkan atmosfer kompetitif yang mendekati level turnamen resmi. Stadion selalu penuh, supporter fanatik datang dari berbagai daerah, bahkan partai-partai besar sering diwarnai koreografi megah yang menjadi bukti fanatisme supporter Indonesia, salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Di tengah iklim sepak bola nasional yang terus tumbuh, Piala Presiden kini bukan hanya milik klub-klub Indonesia. Masuknya tim tamu dari luar negeri, salah satunya Oxford United di edisi 2025, menegaskan bahwa turnamen ini juga bisa jadi panggung internasional. Kemunculan nama Oxford United sebagai peserta Piala Presiden 2025 sempat menimbulkan tanda tanya di kalangan penggemar. Klub asal Inggris yang sehari-hari berkompetisi di EFL Championship ini tentu punya agenda padat di pramusim. Lalu, kenapa mau jauh-jauh terbang ke Asia Tenggara hanya untuk turnamen pramusim? Jawabannya tentu tak sesederhana liburan sambil main bola. Kehadiran Oxford United erat kaitannya dengan visi membangun jejaring global, serta strategi diplomasi sepak bola yang sedang digencarkan dua figur sentral Indonesia, Anindya Bakri dan Erick Thohir. Sebagai pemilik Oxford United, Anindya Bakri dan Erick Thohir melihat peluang emas untuk memperkenalkan klubnya ke pasar Asia Tenggara. Bagi Oxford, ini bukan cuma sekadar uji coba. Mereka ingin menjangkau basis supporter baru, membuka potensi kerjasama bisnis, hingga mempererat hubungan dengan PSSI dan klub-klub Liga Pertama. Langkah ini sejalan dengan tren banyak klub Eropa yang mulai rutin menggelar tur Asia dari Manchester United, Liverpool, hingga Tottenham Hotspur. Bedanya, Oxford United memilih jalur yang lebih membumi, turun langsung ke turnamen lokal, melawan tim-tim terbaik Indonesia di hadapan puluhan ribu supporter fanatik. Tak hanya itu, bagi para pemain Oxford United sendiri, pengalaman bermain di atmosfer Stadion Indonesia seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi pengalaman langka. Ribuan supporter dengan chant membahana, bendera bergelombang, dan atmosfer panas di tribun akan memberi tantangan mental sekaligus motivasi tersendiri. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, menyatakan dalam wawancaranya bersama media lokal Oxford Mail bahwa mereka datang ke Indonesia bukan hanya untuk berwisata. Piala Presiden akan dimanfaatkan sebagai momen membangun chemistry tim, mencoba variasi taktik, sekaligus memberi jam terbang pada pemain-pemain anyar seperti Jamie Cumming dan Siriki Dembele. Tak kalah penting, mereka juga membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun.
Dengan target finish lebih baik di EFL Championship musim depan, Oxford United ingin memastikan semua pemain mencapai kondisi puncak. Berlatih di cuaca tropis, menghadapi tim dengan karakter permainan cepat dan keras seperti Arema FC atau Liga 1 All-Stars adalah tantangan yang sangat berguna. Pihak manajemen juga mematok target realistis, minimal lolos dari fase grup, tampil kompetitif di semifinal, dan kalau bisa melangkah ke final. Dengan reputasi sebagai wakil dari salah satu liga paling kompetitif di dunia, Oxford United jelas tak mau pulang dengan tangan kosong, minimal membawa pengalaman berharga dan menambah basis penggemar baru di Indonesia. Bermain di Indonesia tentu berbeda 180 derajat dengan EFL Championship. Di Inggris, suhu musim panas masih tergolong sejuk. Sementara di Jakarta, Juli adalah puncak musim kemarau dengan cuaca lembab dan panas terik. Adaptasi fisik jadi hal utama, jadwal latihan pun diatur agar pemain tidak drop. Kondisi lapangan juga jadi perhatian. Beberapa stadion di Indonesia masih sering dipakai multi-event, sehingga kualitas rumput belum tentu seideal di Eropa. Namun, berkat perbaikan infrastruktur menjelang Piala Dunia U17 dan turnamen-turnamen lain, kualitas lapangan di GBK dan stadion pendukung lain terus ditingkatkan. Hal menarik lainnya, para pemain Oxford United harus siap menghadapi tekanan mental. Ribuan supporter Arema FC atau fans Liga Indonesia All-Stars pasti tak akan membiarkan lawan bermain nyaman. Sorak-sorai, chant keras, hingga psikologis dari tribun akan jadi warna tersendiri. Namun disitulah letak nilai tambah turnamen ini, melatih mental bertanding di bawah tekanan, sesuatu yang bermanfaat saat mereka kembali ke EFL Championship. Terakhir, tidak bisa dilepaskan dari dua nama penting, Anindya Bakri dan Erick Thohir. Keduanya bukan hanya pemilik Oxford United, tetapi juga punya posisi vital di sepak bola Indonesia. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI jelas punya kepentingan mendorong exposure Liga 1 ke panggung internasional. Kehadiran klub Eropa menjadi ajang branding positif. Liga Indonesia mulai dilirik, kualitas pemain diuji dengan standar lebih tinggi. Sementara Anindya Bakri, sebagai pengusaha muda dengan jejaring bisnis luas, menjadikan Oxford United sebagai salah satu simbol bagaimana brand Indonesia bisa punya pijakan di kancah Eropa. Mengundang Oxford main di Piala Presiden adalah bukti konkret kerjasama tersebut. Bicara Oxford, pikiran orang pasti langsung tertuju pada universitas tertua dan paling bergengsi di dunia, University of Oxford. Kota ini memang lekat dengan identitas akademis. Gedung-gedung berarsitektur abad pertengahan, mahasiswa dari seluruh dunia, hingga cerita-cerita ilmuwan besar lahir di sana. Tapi di balik menara gading dan aula perkuliahan megah, Oxford juga punya denyut sepak bola yang kuat. Di sanalah Oxford United FC berdiri dan menjadi simbol kebanggaan masyarakat kota. Didirikan pada tahun 1893 dengan nama Haddington United, klub ini awalnya hanyalah tim amatir yang mewakili pekerja di pinggiran kota. Seiring waktu, Haddington United perlahan berkembang, berkompetisi di liga regional, hingga akhirnya berganti nama menjadi Oxford United pada 1960. Momen penting yang menandai ambisi mereka untuk bersaing di level nasional. Puncak kejayaan Oxford United terjadi pada pertengahan 1980-an. Di bawah manajer legendaris James Bees, Oxford United mencapai divisi teratas Liga Inggris, saat itu dikenal sebagai First Division, jauh sebelum era Premier League. Tak hanya sekadar numpang lewat, Oxford United juga mencatatkan sejarah manis dengan memenangkan Piala Liga Inggris Football League Cup pada musim 198 Mei tahun 1986. Di final, mereka menaklukkan Queen's Park Rangers dengan skor meyakinkan 3-0 di Stadion Wembley. Kemenangan ini menjadi trofi major pertama dan satu-satunya hingga kini. Namun, kejayaan itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa musim bertahan di kasta tertinggi, krisis keuangan, performa menurun, hingga manajemen yang tak stabil membuat Oxford terdegradasi secara beruntun. Puncaknya, pada 2006 mereka terdampak ke Football Conference kasta kelima yang notabene level semi-pro. Meski begitu, semangat supporter Yellow Army tak pernah padam. Klub terus berbenah, mencari investor baru,
dan akhirnya pada 2010 berhasil promosi kembali ke Football League setelah menaklukkan York City di final playoff Conference National di Wembley. Sejak 2001, Oxford United bermarkas di Kasam Stadium yang terletak di pinggiran kota Oxford. Stadion ini menggantikan Manor Grand, markas lama yang bersejarah namun dianggap sudah tak memadai. Kasam Stadium punya kapasitas sekitar 12.500 penonton. Meski tidak megah seperti stadion klub Premier League, atmosfer di sana dikenal cukup intim dan berisik apalagi jika tim sedang dalam momentum bagus atau melawan rival bebuyutan seperti Swindon Town. Yang unik, stadion ini hanya memiliki 3 tribune, salah satu sisinya masih berupa lahan terbuka. Banyak fans menjadikannya bahan candaan, tetapi sekaligus bukti bahwa Oxford United masih punya ruang untuk bertumbuh. Tak jarang, stadion ini juga dipakai untuk konser musik dan acara komunitas. Ini menjadikan Kasam Stadium bukan hanya rumah sepak bola, tetapi juga pusat kegiatan warga Oxford. Supporter Oxford United, yang akrab dijuluki Yellow Army, punya reputasi loyal meski timnya kerap naik turun kasta. Mereka dikenal kompak mendukung tim kemanapun dari stadion kecil League 2 sampai stadion raksasa di Piala Liga. Salah satu momen paling mengharukan adalah ketika Oxford terdegradasi ke Conference National pada 2006. Alih-alih meninggalkan klub, para fans justru makin solid. Mereka galang dana, mendukung program perbaikan finansial klub. Bahkan beberapa fans ikut dalam diskusi perencanaan stadion baru dan strategi promosi. Bagi warga Oxford, mendukung The Yellows bukan sekadar mendukung klub bola, ini adalah identitas kota. Kebanggaan lokal yang tak bisa diukur hanya dengan piala. Musim 202 April tahun 2025 menjadi salah satu musim paling krusial bagi Oxford United. Setelah promosi ke EFL Championship, mereka menghadapi tantangan luar biasa bersaing dengan klub-klub kaya dengan skuad bertabur bintang. Finish di peringkat ke-17 memang bukan prestasi luar biasa, tetapi juga bukan hal buruk bagi tim promosi. Mereka berhasil selamat dari zona degradasi, menjaga stabilitas tim, dan mulai membangun fondasi jangka panjang. Faktor kunci, kekompakan tim, kerja keras di lapangan, serta perekrutan pemain berpengalaman seperti Jamie Cumming di posisi kiper dan Ricky Dembele di sektor sayap, ditambah kepemimpinan Elliot Moore di lini belakang, Oxford United berhasil membuktikan bahwa mereka bukan tim penggembira. Dengan masuknya Anindya Bakri dan Erick Thohir sebagai pemilik, Oxford United kini punya ikatan emosional dengan publik Indonesia. Banyak fans tanah air mulai mengikuti kiprah The Yellows, bahkan merchandise resmi Oxford kini mulai dijual di Jakarta. Tak sedikit pula rumor yang berhembus suatu hari nanti, siapa tahu ada pemain muda Indonesia yang bisa magang atau trial di sana. Sebuah mimpi yang bukan mustahil, mengingat koneksi langsung dengan PSSI. Piala Presiden 2025 pun menjadi panggung ideal untuk memperkuat koneksi ini. Bagi fans Indonesia, inilah momen langka melihat klub EFL Championship beraksi di Stadion Kebanggaan Nasional. Datang ke Indonesia, Oxford United tidak hanya membawa nama besar dan sejarah panjang, tetapi juga skuad yang cukup kompetitif. Beberapa nama memang sudah kita singgung di awal, seperti Elliot Moore, Jamie Cumming, dan Ricky Dembele. Namun, di balik 3 bintang ini, Oxford United juga punya barisan pemain lain yang siap mendukung misi besar di Piala Presiden ke-2025. Berikut adalah sekilas susunan pemain kunci Oxford United musim ini. Sati Elliot Moore, bek tengah kapten tim, pemain jangkung, andalan di kotak penalti sendiri maupun kotak penalti lawan. Moore tidak hanya tangguh di duel udara, tetapi juga punya insting menyerang yang kadang mengejutkan lawan. 2. Jamie Cumming, penjaga gawang. Kiper jebolan Akademi Chelsea ini jati rekrutan mahal. Usianya baru 25 tahun, tapi pengalaman pinjaman di klub-klub Ligue 1 membuatnya matang menghadapi tekanan. Refleks cepat, distribusi bola akurat, tipe modern goalkeeper yang tak hanya diam di garis gawang. 3. Ricky Dembele, winger dikenal lincah, cepat, dan punya dribble di atas rata-rata. Dembele bisa bermain di kiri maupun kanan, memaksa bek lawan bertahan dalam. Kombinasinya dengan striker andalan akan jadi senjata andalan Oxford di sisi sayap. 4. Cameron Brannagan, gelandang tengah. Brannagan adalah motor lini tengah Oxford. Ex pemain Liverpool U23 ini jati pengatur ritme permainan
jembatan antara lini belakang dan depan. Tangguh dalam duel, punya visi umpan jauh, serta tak jarang mencetak gol dari second line. 5. Marcus Brown, playmaker atau winger, pemain serba bisa yang sering ditempatkan di berbagai posisi penyerang. Kreatif, punya kecepatan, serta tembakan jarak jauh mematikan. Brown adalah opsi alternatif saat Oxford buntu membongkar pertahanan lawan. 6. Billy Bowden, penyerang kedua. Bowden punya jam terbang tinggi di FPL. Ia kerap jadi tandem Dembele di sisi sayap atau bermain di belakang striker murni. Tipikal penyerang pekerja keras yang rajin pressing dan merepotkan bek lawan. 7. Tyler Goodram, pemain muda potensial, salah satu pemain akademi terbaik Oxford saat ini. Meski baru 21 tahun, Goodram mulai rutin diberi menit bermain. Turnamen Piala Presiden jadi panggung emas baginya membuktikan diri di level internasional. Selain nama-nama di atas, Oxford United juga punya beberapa pemain pelapis yang siap rotasi. Gary Rowett kemungkinan akan membawa 23-25 pemain ke Indonesia, termasuk beberapa pemain muda dari akademi untuk mencicipi atmosfer sepak bola Asia Tenggara. Berada di EFL Championship berarti harus siap bermain di liga dengan jadwal super padat dan lawan yang fisiknya tangguh. Tidak heran, Oxford United di era Gary Rowett mengusung filosofi permainan compact defending, quick transition, dan bola mati mematikan. Pertahanan kokoh dibangun dari blok rendah hingga menengah, dengan Elliot Moore sebagai pemimpin barisan belakang. Saat lawan kehilangan bola, mereka mengandalkan kecepatan sayap seperti Dembele untuk serangan balik. Satu hal menarik, Oxford United dikenal sangat efektif memanfaatkan set piece, corner, tendangan bebas, hingga throw-in panjang sering jadi senjata kejutan. Moore dan bek jangkung lainnya kerap maju ke kotak penalti, menciptakan kekacauan di area 6-yard box. Berbeda dengan laga championship yang menuntut hasil mutlak, di Piala Presiden 2025 Oxford United kemungkinan akan memadukan starter reguler dengan pemain pelapis. Tujuannya ganda, tetap kompetitif sambil memberi menit bermain ke pemain muda. Gary Rowett diprediksi akan menjajal beberapa skema. 4-2-3-1, formasi dasar andalan dengan Dembele dan Brown di sisi sayap. 3-4-2-1, opsi bila ingin memainkan wingback cepat. 4-4-2, formasi klasik Inggris yang bisa digunakan jika ingin bermain direct football. Eksperimen taktik ini sekaligus jadi pemanasan jalani EFL Championship musim depan. Lawan-lawan di Indonesia, meski berbeda gaya, akan memberi variasi tantangan yang sangat berguna. Nama Elliot Moore nyaris tak tergantikan di jantung pertahanan Oxford United. Tinggi 196 cm membuatnya superior dalam duel udara bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga mencetak gol. Tidak sedikit gol-gol krusial Oxford lahir dari tandukan Moore saat corner kick. Moore juga punya kepemimpinan alami. Sebagai kapten, ia tak segan berteriak mengatur garis pertahanan, memberi instruksi, hingga menenangkan rekan saat tim tertekan. Pengalamannya di Leicester City dan timnas junior Inggris jadi modal berharga. Bagi striker Arema FC atau Liga Indonesia All Stars, Moore akan jadi lawan yang sulit ditaklukkan. Duel fisik dengannya hampir pasti menuntut stamina ekstra. Jamie Cumming datang dari Chelsea dengan reputasi solid. Ia bukan kiper flamboyan, tetapi sangat tenang di bawah mistar. Refleks cepat, positioning bagus, dan jarang melakukan blunder ceroboh. Satu keunggulan lain, Cumming piawai membangun serangan dari bawah. Kakinya bagus dalam mendistribusikan bola, cocok dengan tren modern football, di mana kiper dituntut jati sweeper kiper. Lini serang Arema FC, Liga Indonesia All Stars, dan penyerang Dewa United harus kerja ekstra keras jika ingin menaklukkan kiper yang satu ini. Dembele adalah tipikal pemain sayap yang bikin bek lawan frustrasi. Akselerasinya cepat, punya dribble yang tak tertebak, dan sering memaksa lawan melakukan pelanggaran. Kombinasi kecepatan dan insting mencetak gol membuat Dembele jadi opsi serangan utama di sisi kiri atau kanan. Pemain asal Pantai Gading ini punya dina Premier League karena sempat berseragam FC Bournemouth. Ia tahu bagaimana memanfaatkan ruang sempit, menusuk dari flank, dan melepaskan crossing berbahaya. Jika Arema FC atau Persib Bandung lengah, Dembele bisa jadi pemecah kebuntuan di menit krusial. Menariknya, di media sosial sudah ramai perbincangan.
Banyak fans Oxford United di Inggris mendukung penuh tur Asia ini. Mereka bangga klubnya mulai membuka diri ke panggung internasional. Sementara di Indonesia, antusiasme pun tinggi. Beberapa fans Oxford United lokal bahkan mulai terbentuk, lengkap dengan atribut jersey kuning dan bendera bertuliskan Yellow Army Indonesia. Bagi supporter Liga 1, Piala Presiden 2025 bukan sekadar turnamen pramusim, melainkan pesta sepak bola yang menguji kualitas tim Indonesia melawan standar Eropa. Piala Presiden 2025 jelas bukan sekadar catatan di kalender pramusim. Bagi Oxford United, inilah kesempatan menunjukkan bahwa The Yellows bukan hanya klub mediocre di Championship, melainkan tim dengan DNA kompetitif dan mental petarung. 3 pemain bintangnya Elliot Moore, Jimmy Cumming, dan Siriki Dembele adalah simbol transformasi tim. Mereka siap jati momok bagi lawan di lapangan hijau Stadion GBK, membuktikan kepercayaan Anindya Bakri dan Erick Thohir bukan sekadar proyek gimmick. Kini bola ada di kaki mereka. Sanggupkah The Yellows menembus final? Mampukah Elliot Moore menahan gempuran Arema FC? Bisakah Jimmy Cumming menepis tendangan penyerang Persib? Dan akankah Siriki Dembele menari di sayap, menembus barisan bek Indonesia? Jawabannya akan terjawab di rumput hijau. Satu hal pasti, Piala Presiden 2025 akan jadi ajang unjuk gigi bukan hanya untuk Oxford United, tetapi juga untuk sepak bola Indonesia yang semakin berani membuka diri ke panggung internasional. Pantau terus Cek Fakta untuk info paling akurat, update skor, analisis pertandingan, dan rumor panas seputar Piala Presiden ke-2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini karena di sini fakta tidak sekadar rumor. Salam olahraga.